Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perkembangan koperasi masa reformasi sampai sekarang. Yang pertama, saya Rizka Agustina dengan NIM 201066-2002. Saya Isnaini Haris Ramadhani, NIM 201066620004. Saya Sinta Devi Nurhasana, NIM 201066-2006. Yang pertama, materinya ada perkembangan koperasi masa reformasi. Setelah pemerintahan Orde Baru tumbang dan digantikan oleh reformasi, perkembangan koperasi mengalami peningkatan. Dalam era reformasi, pemberdayaan ekonomi rakyat kembali diupayakan melalui pemberian kesempatan yang lebih besar bagi usaha kecil dan koperasi. Untuk tujuan tersebut, seperti yang sudah ditetapkan melalui GBHN tahun 1999, tugas dan misi koperasi dalam era reformasi sekarang ini, yakni yang pertama ada koperasi harus mampu berfungsi sebagai sarana pendukung pengembangan usaha kecil. Yang kedua ada sarana pengembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga ada serta sebagai sarana untuk pemecahan ketidakselarasan di dalam masyarakat sebagai akibat dari ketidakmerataannya pembagian pendapatan yang mungkin terjadi. Kendala koperasi pada masa pengembangan sebagai badan usaha. Yang pertama ada rendahnya partisipasi anggota yang ditunjukkan dengan rendahnya nilai perputaran koperasi per anggota yang kurang dari 100.000 per bulan dan rendahnya simpanan anggota yang kurang dari 345.225. Yang kedua ada efisiensi usaha yang relatif rendah yang ditunjukkan dengan tingkat perputaran aktiva yang kurang dari 1,3 kali per tahun. Yang ketiga, ada rendahnya tingkat profitabilitas koperasi. Yang keempat, ada citra masyarakat terhadap koperasi yang menganggap sebagai badan usaha kecil dan terbatas, serta bergantung pada program pemerintah. Yang kelima, ada kompetensi sumber daya manusia koperasi yang relatif rendah. Yang keenam, kurang optimalnya koperasi mewujudkan skala usaha yang ekonomis akibat belum optimalnya kerjasama antar koperasi dan kerjasama koperasi dengan badan usaha lainnya. Di era reformasi, kebijakan pengembangan koperasi menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 M 2005 tanggal 31 Januari 2005 bahwa kedudukan Kementerian Koperasi dan UKM adalah unsur pelaksana pemerintah dengan tugas membantu Presiden untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Tugas Kementerian Koperasi dan UKM adalah merumuskan kebijakan dan mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pengendalian pemberdayaan koperasi dan UMKM di Indonesia. Strategi pengembangan kelembagaan koperasi. Yang pertama ada kebijakan peningkatan administrasi dan pengawasan. Yang kedua ada kebijakan peningkatan penerapan jati diri koperasi. Yang ketiga ada kebijakan pengembangan usaha koperasi. Yang keempat ada kebijakan perlindungan koperasi. Selanjutnya, kebijakan peningkatan administrasi dan pengawasan. Pemberian badan hukum atau BH. Koperasi kebijakan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ketertatan dan ketertiban administrasi pemberian badan hukum koperasi, serta pengawasan pemberian badan hukum koperasi oleh daerah melalui tugas perbantuan dan pengawasan kegiatan koperasi untuk meningkatkan akuntabilitasnya. Kebijakan peningkatan penerapan jati diri koperasi. Penerapan jati diri koperasi merupakan roh dari proses pengembangan koperasi sejati yang dilakukan melalui pengembangan organisasi dan manajemen koperasi, peningkatan kualitas keanggotaan koperasi, penyempurnaan AD atau ART koperasi, dan pemberdayaan gerakan koperasi agar mampu memperjuangkan kepentingan anggotanya. Kebijakan pengembangan usaha koperasi. Pengembangan usaha koperasi dilakukan melalui upaya pemantapan identitas koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan, pengembangan kerjasama usaha,
pengembangan usaha koperasi yang berbasis sumber daya lokal, dan peningkatan daya saing koperasi, serta klasifikasi koperasi. Kebijakan perlindungan kepada koperasi. Tugas pemerintah dalam pengembangan koperasi adalah menumbuhkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, memberikan perlindungan kepada koperasi melalui pemberian kemudahan dan bimbingan dalam berusaha, serta melindungi publik dari aktivitas koperasi yang merugikan masyarakat. Perlindungan kepada koperasi dan publik ini memerlukan peran serta masyarakat, sehingga diperlukan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewirakoperasian. Program Kemenkop dan UMKM juga mencakup bidang legislasi. Program ini bertujuan menyempurnakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang usaha kecil agar mampu mendukung dinamika pemberdayaan UMKM di Indonesia pada masa mendatang. Program penyempurnaan Undang-Undang Koperasi dan Usaha Kecil antara lain mencakup 1. Melakukan inventarisasi masalah untuk menyempurnakan RUU Koperasi dan RUU UMKM. 2. Melaksanakan pembahasan dengan instansi terkait dan DPR RI untuk mewujudkan RUU Koperasi dan RUU UMKM menjadi Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang UMKM. Yang ketiga, melaksanakan sosialisasi Undang-Undang Koperasi dan UMKM yang telah disahkan oleh DPR dan pemerintah kepada stakeholders di seluruh Indonesia. Memfasilitasi gerakan koperasi dan UMKM menyesuaikan dengan Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang UMKM yang baru. Yang kelima, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Koperasi dan Undang-Undang UMKM yang telah disahkan. Hasil dari program legislasi tersebut adalah diberlakukannya UU Nomor 17 Tahun 2012 sebagai pengganti dari UU Nomor 25 Tahun 1992. Perkembangan koperasi pada masa saat ini. Perkembangan koperasi pada masa saat ini. Perkembangan koperasi saat ini masih mengalami pasang surut dalam sejarahnya. Dalam proses perkembangannya, koperasi memiliki ruang lingkup usaha yang berbeda-beda. Perkembangan koperasi Indonesia terjadi sesuai perubahan zaman dan kebutuhan saat ini. Koperasi dulu hanya fokus simpan pinjam, kini koperasi berkembang menjadi koperasi serba usaha menyediakan barang-barang keperluan produksi. Perkembangan menuju perubahan yang lebih baik yaitu mengubah sistem yang tidak baik kemudian disesuaikan dengan keadaan yang sedang terjadi saat ini. Permasalahan koperasi Indonesia saat ini, yaitu keterbatasan dana yang dimiliki, kemudian tingkat pendidikan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki oleh para anggotanya. Terus, partisipasi para anggota yang masih rendah dari RAP maupun kegiatan lainnya yang diberikan, keterbatasan pengetahuan anggota terhadap pembagian SHU. Banyaknya anggota yang tidak mau bekerja sama, bahkan tidak mengembalikan pinjaman yang amat lama, sehingga dana atau modal koperasi semakin berkurang. Kurangnya pengawasan dari para pengurus koperasi, kurangnya fasilitas-fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat dan peminatnya dari masyarakat yang kurang, karena sebagian masyarakat beranggapan bahwa koperasi kurang menjanjikan. Kemudian, kurangnya edukasi tentang keuntungan dari koperasi bagi masyarakat. Dan terakhir, sedikit masyarakat untuk berwirausaha. Solusi mengatasi permasalahan koperasi, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang koperasi melalui iklan di TV, spanduk, koran, ataupun secara langsung kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan pendidikan atau pelatihan untuk para anggota koperasi. Yang ketiga, adanya perjanjian hukum agar para anggota dengan koperasi tidak saling merugikan.
baik dari pihak anggota maupun koperasi. Yang keempat, adanya rasa saling percaya dan bertanggung jawab atas koperasi yang baik dari pihak anggota maupun dari pihak pengurus atau pengawas koperasi. Yang kelima, memaksimalkan kerja para pengawas atau pengurus koperasi. Karena ini adalah inti dari koperasi. Jika pengurus atau pengawas tidak bekerja sama dengan baik, seberapapun banyak anggota koperasi, tidak akan membuat koperasi tersebut berkembang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf bila ada lebih kurangnya. Jika ada yang dipertanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.